Haleluya, Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati kami siap dan kami mau belajar. Dan kami juga mau belajar menerapkan apa yang kami terima di saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Malam ini saya akan sharing tentang belajar dari Daud dan Husai. Mungkin kita jarang mendengar nama Husai, tetapi kita mau melihat sebuah persahabatan yang sangat baik, sangat luar biasa, persahabatan yang sangat membangun. Ada banyak orang bersahabat, namun persahabatan itu malah membawa kehancuran. Sebaliknya, ada orang punya persahabatan dan persahabatan itu membangun. Jadi pilihannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki persahabatan yang membangun atau menghancurkan? Dalam 1 Tawarik 27 ayat 33 dan 34 dikatakan, Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Saudara, mari kita belajar dua hal dari kehidupan Daud dan Husai. Yang pertama, strategi awal dari Husai. 2 Samuel 15 ayat yang ke-37. 2 Samuel 15 ayat yang ke-37 dikatakan, dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Saudara dikasih Tuhan, saudara nanti bisa melihat kehidupan Husai dari beberapa pasal, dan cukup banyak yang bisa kita perhatikan dari kehidupan Husai dan apa yang dikerjakan oleh Husai. Yang pertama, kita belajar strategi awal Husai. Husai artinya cepat, dan dia adalah seorang sahabat raja. Kita temukan ayatnya tadi dalam 1 Tawarik 27 ayat yang ke-33. Dan kita juga tahu, kita belajar dari 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-16, saat Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dan saat inilah yang namanya Husai masuk ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel 15 ayat 37, saudara bisa lihat dari ayat yang ke-32 sampai 37. Tapi perhatikan 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 16 terlebih dahulu. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Ayat 16, lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Nah, di dalam ayat yang ke-32 dari 2 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turun dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah,
Di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaaz anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Barulah ayat yang ke-37, dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Saudara, ketika Absalom merebut hati rakyat Israel dan mereka mulai meninggalkan Daud, tetapi orang-orang dekat dengan Daud tetap setia, tetap loyal. Ini yang luar biasa, termasuk yang namanya Husai. Husai tidak ikut dengan rombongan Daud, tetapi dia memilih tinggal di Yerusalem. Saudara bayangkan, dalam ayat yang ke-32, 2 Samuel pasal yang ke-15, dikatakan ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, Husai turut hadir di sana. Dan ketika Daud sedang bersusah hati menaruh tanah di atas kepala, Husai ada di sana. Dan Husai tetap bersama dengan Daud sampai akhirnya mereka harus berpisah karena tugas Husai adalah menggagalkan rencana Absalom dan Ahitofel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, setiap rancangan kejahatan yang diarahkan kepada Daud akhirnya digagalkan. Dan demikian pula, saya percaya kalau kita hidup mendekat, melekat dengan Tuhan, maka akan ada orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mendekat kepada kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan gentar menghadapi segala teror, segala rancangan kejahatan manusia. Bagian kita adalah berserah dan percaya kepada rencana Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat bicara tentang kecerdikan Husai. Saudara bisa temukan dari 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 15 sampai pasal 17 ayat yang ke-16. Sekitar 2 pasal, tentu saya tidak akan bacakan. Hal yang pertama kita belajar, kecerdikan Husai mendekati Absalom. Dalam 2 Samuel 16 ayat 16 sampai 19. Di sini saya bacakan. Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Wow. Inilah strategi Husai mendekat kepada Absalom. Dan strategi itu akhirnya berhasil. Mengapa? Karena hal berikutnya yang dilakukan oleh Absalom adalah menasihati Absalom. Husai mendekati Absalom, itu yang pertama. Yang kedua, Husai menasihati Absalom dalam 2 Samuel 17 ayat 7 sampai 14. Dan nasihat nasihat Husai ini diperhatikan oleh Absalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap rancangan-rancangan jahat di sekitar kita bisa digagalkan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada rencana Tuhan. Hal yang berikutnya, yang ketiga, dari kecerdikan Husai. Husai memberitahukan kepada Daud tentang rencana Absalom dan Ahitofel. Tentu Husai tidak bisa membatalkan begitu saja, tetapi Husai dapat memberi pengaruh kepada Ahitofel dan memberi pengaruh kepada Absalom.
Ahitofel yang berusaha menasihati Absalom dengan nasihat yang jahat akhirnya digagalkan nasihatnya, tetapi nasihat Husai diperhatikan oleh Absalom. Saudara, dalam 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 21, Husai memberitahukan kepada Daud tentang rencana Absalom dan Ahitofel. Andai kata nasihat dari Ahitofel dilakukan, maka Daud bersama orang yang mengikuti dia akan mati terbunuh habis lenyap. Tetapi Husai dengan cerdiknya, dia mengutus anak-anak, dia mengutus orang-orang yang bersama dengan dia, diam-diam, dan akhirnya pesan itu sampai kepada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar yang hidup dalam kebenaran dan yang selalu melakukan kebenaran akan dibela oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, pertanyaan saya, dengan siapa Anda bergaul sekarang? Apakah pergaulan Anda memberikan dampak yang positif? Apakah pergaulan Anda memberikan dampak yang membangun? Perhatikan itu baik-baik. Dan seorang sahabat yang benar dan baik selalu akan memperhatikan kebutuhan dari sahabatnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami mau belajar mencari dan menemukan sahabat yang benar dan baik, sehingga kehidupan kami makin terbangun, kehidupan kami makin positif, kehidupan kami makin berdampak. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk makin mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu yang sempurna. Malam ini kami berdoa buat beberapa kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan buat Pak Selamat. Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan buat Pak Roni. Demikian pula untuk Yofi diberi kekuatan dan kesembuhan dari kanker. Dan kami berdoa pemulihan kesehatan buat Bapak Supadi. Tak lupa kami berdoa buat Ibu Menok, Ibu Ikut, juga Ibu Roslinda. Biarlah para oma ini dapat menjadi teladan buat anak, menantu, dan cucunya. Tuhan memberikan hikmat kesehatan dan pengurapan khusus buat mereka, sehingga mereka dapat melayani keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja, setiap hari melayani dengan protokol kesehatan. Tuhan memberikan berkat khusus. Sekalipun hari-hari ini banyak orang sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19, tapi kami berdoa biarlah kami semua tetap waspada. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu yang terbaik untuk jemaat kekasih yang ada di Roh Jajak. Biarlah pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, masa depan dari jemaat terkasih di Roh Jajak, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membela. Dan kami juga berdoa buat Johan dan keluarga yang ada di Tangerang. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan keluarga Daniel yang ada di Sentani. Tuhan memberikan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan saat bekerja, saat melayani bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa buat keluarga Alvinsio yang ada di Selangor, Malaysia. Biarlah mereka menikmati kuasa, kasih, perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Lydia yang ada di Jakarta maupun di Manado. Tuhan melindungi, menyertai, membela, menolong mereka. Tak lupa kami berdoa buat keluarga dari Ibu Siana yang ada di Tangerang maupun yang ada di NTT. Dimanapun mereka sedang bekerja, sedang melakukan kegiatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan. Kesehatan yang datang dari Tuhan ada pada mereka. Hikmat Tuhan turun buat mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan memberikan perlindungan, berkat-Mu secara khusus buat mereka semua.
Kami menyerahkan Haris dan Intan serta keluarga besar yang ada di Solo dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu berlimpah buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Mbak Dwi yang ada di Solo. Biarlah satu demi satu keluarganya diselamatkan. Kami juga menyerahkan keluarga Aisinta yang ada di Surabaya maupun di berbagai tempat. Tuhan memberikan pertolongan dan biarlah satu demi satu keluarga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan. Dan malam ini kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan biarlah bangsa Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah bangsa Indonesia, rakyatnya, benar-benar menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali, ekonominya bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu ya Tuhan. Buat pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, masa depan kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan melindungi saudara, jaga pergaulan saudara. Tuhan Yesus memberkati.